Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kak Sofi seneng banget bisa jumpa lagi sama adik-adik di ibadah online sekolah minggu GBI Grand Wisata. Adik-adik sudah siap belum memulai ibadah hari ini? Sebelum mulai, Kak Sofi mau beritahu ketentuan ibadah online yang perlu adik-adik ketahui ya. Pertama, adik-adik bersiap dengan pakaian yang rapi dan pastinya sudah mandi ya. Kedua, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil ngobrol, apalagi sambil tidur-tiduran. Big no adik-adik. Ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu di dalam video ini. Keempat, adik-adik harus mengikuti ibadah dengan penuh semangat. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, yuk kita baca dulu Mazmur 91 bersama-sama dari ayat 1 sampai 16 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaanlah, ialah risai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebar di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo teman-teman, kembali lagi di ibadah Sekolah Minggu GBI Grand Wisata. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati supaya kami bisa tertib dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Teman-teman, semangat enggak? Mana suaranya? Masih belum keras, Kak. Coba lagi. Mana suaranya? Wih. Kalau begitu, yuk kita nyanyi lagu Dan Serta Yesus. Setiap hari
firman Tuhan mau berbicara dengan tema hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Temanya adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yuk kita sama-sama kita buka firman Tuhan pada hari ini. Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita buka di Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Dan tante mau kita semua baca dengan suara yang keras. Oke, sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan satu hal, ya, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Ya, Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, apa kata Tuhan? Aku mau kamu menuruti segala perintahku. Ya, adik-adik, Tuhan mau loh setiap kita di tempat ini taat, miliki hati yang taat, taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan, dan taat kepada orang tua kita. Ya, kalau kita sering bilang Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau, Tuhan bilang iya, aku mengasihi engkau juga. Tapi Tuhan mau bagaimana tandanya adalah kita mengasihi Tuhan, taati firman Tuhan. Ya, Tuhan mau kita memiliki hati yang taat. Apa? Ikuti sekali lagi dengan suara yang keras, hati yang taat. Ya, tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita taat dengan firman Tuhan. Ya, setiap hari adalah setiap hari kita itu harus baca firman Tuhan. Ya, buat adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta tolong mama atau papanya. Papa, mama, bacain aku firman Tuhan. Kenapa? Adik-adik, karena ini penting sekali. Ini adalah dasar pegangan buat hidup kita. Setiap hari firman Tuhan itu mengajar kepada setiap kita tentang kebenaran. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang gak Tuhan suka, itu ada di firman Tuhan. Oleh karena itu kalau kita bilang Tuhan Yesus, aku mau mengasihi engkau, Tuhan cuma minta taati firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita memiliki hati yang taat, kita juga mau apa? Pada saat ini Tuhan mau setiap adik-adik, setiap orang-orang yang percaya untuk apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan berjanji pada saat Dia naik ke surga, Dia memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Wah, Roh Kudus itu lambangnya apa ya? Roh Kudus itu lambangnya api. Ya, setiap kita harus hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita berdoa sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saat ini aku buka hatiku Tuhan, untuk aku mau hidupku dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus akan penuhi hidup adik-adik dengan Roh Kudus. Kenapa sih kita itu penuh Roh Kudus?
kata-kata kita menjadi kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang menguatkan buat orang lain, kata-kata yang penuh dengan cinta, kata-kata yang penuh dengan kasih. Ya, karena orang-orang yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus, pertama adalah apa? Dia harus menjadi saksi. Saksi apa? Dirinya sendiri harus berubah menjadi teladan. Orang akan melihat, wow, kamu anak Tuhan hebat. Ya, kamu berubah ya. Sejak kamu rajin baca firman Tuhan, hidupmu berubah. Gak sama lagi. Kamu jadi anak yang penuh dengan sukacita, selalu tersenyum, selalu penuh dengan kasih, selalu mau menolong kami teman-temannya. Wah, adik-adik, luar biasa. Kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi saksi. Pertama, jadikan diri kita dulu teladan buat orang lain, buat teman-teman kita. Mungkin kita punya teman-teman main sepeda, ya. Kita boleh bersaksi kepada teman-teman, ini loh, sejak aku memiliki Tuhan Yesus dan hidupku dipenuhi Roh Kudus, aku berubah. Aku menjadi orang yang baik. Aku menjadi anak yang manis. Aku menjadi anak yang taat. Aku menjadi anak yang suka menolong. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa. Bagaimana kita kalau dipenuhi Roh Kudus, kita juga bisa bersaksi untuk orang lain, untuk teman-teman kita, untuk tetangga kita. Oh, kita punya sahabat, kita bisa bersaksi, kita bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus, bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus. Nah, hidup itu harus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus yang akan memberikan keberanian buat setiap kita untuk bisa bersaksi. Amin. Tante Linda percaya pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mampu untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Adik-adik tahu, Tante Linda juga mengalami kalau hari-hari ini hidup banyak kita mengalami yang namanya ketakutan. Gara-gara apa? Gara-gara COVID-19 orang hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Ya, sampai saat ini orang-orang takut. Ya, kita tidak bisa sekolah seperti biasanya. Kita belajar melalui online. Kita nggak bisa beribadah. Kita beribadah melalui online. It's okay, nggak masalah. Tapi satu hal, adik-adik, kita harus percaya bahwa Roh Tuhan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan kasih dan ketertiban. Amin. Ya, kalau kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi saksi. Kita nggak akan takut lagi. Tapi satu hal, adik-adik, Tuhan mau pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi saksi apa? Yang memberikan hidup kita teladan dari diri kita sendiri, kemudian juga bersaksi kepada orang lain. Wow, sukacita Tuhan berlimpah-limpah untuk setiap adik-adik yang sifatnya mau berubah, yang mau bersaksi buat orang lain. Ya, kalau kita menjadi saksi, kita harus juga belajar apa? Tertib. Apa sih tertib? Tertib itu taat sama peraturan yang sudah diberikan. Taat kepada siapa? Tertib. Aturan kepada diberikan oleh papa, oleh mama. Mungkin dulu adik-adik kita pernah cuek. Wah, kalau dulu nggak pernah cuci tangan kalau mau makan, kita nggak pernah bersih-bersih. Tapi sekarang ada peraturan yang baru, namanya new normal. Kemana-mana kita kalau pergi cukup harus cuci tangan, harus pakai masker. Nah, kita harus taat, harus tertib. Ya, Tante Linda percaya setiap adik-adik yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti akan jadi anak-anak yang tertib. Hidupnya nggak sembarangan lagi. Hidupnya mau diatur oleh mama, oleh papa, oleh guru. Wow, luar biasa. Dan Tante berharap di saat-saat liburan ini kalian juga mau belajar di rumah membantu orang tua. Ya, kita akan baca ayat hafalan kita pada hari ini. Yuk, kita ambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, ayat hafalannya adalah 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Ya, dengan suara yang keras kita baca. 3, 2, 1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan
kasih, dan ketertiban. Nah, adik-adik hafalkan ayat ini minggu depan. Kalau adik-adik bisa hafal ayat ini, kirim videonya ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya, itu tandanya kalian apa? Belajar taat sama firman Tuhan, belajar mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apa. Demikian firman Tuhan pada hari ini, bahwa hidup kita itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita bisa dipakai Tuhan menjadi saksi buat Tuhan dimanapun kita berada. Yuk, sebelum kita akhiri firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa ya. Tante Lina minta kita taruh tangan kita di dada kita. Oke, semuanya taruh tangan di dada. Yuk kita berdoa, pejamkan mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami belajar bahwa kami mau Tuhan hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami minta Tuhan Yesus saat ini Tuhan penuhi kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, supaya hari-hari ini kami boleh menjadi kuat, kami boleh hidup berkemenangan, dan Tuhan kami mau Tuhan, kami mau dipakai untuk menjadi anak kemuliaan nama-Mu. Kami mau menjadi anak yang berani bersaksi Tuhan, menceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa Tuhan Yesus adalah satu-satunya keselamatan buat setiap umat manusia. Tuhan kami mau Tuhan, hidup kami ini hidup yang penuh dengan keberanian. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup yang penuh dengan ketakutan. Kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah damai itu, sukacita itu berlimpah-limpah untuk setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini hidup kami penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau kami menjadi anak yang taat akan firman Tuhan sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri. Tolong mereka dalam bekerja, beri mereka kekuatan dan hikmat dalam bekerja. Jauhkan mereka dari orang iseng, penjahat, dan teroris. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita pejamkan mata kita berdoa. Terimalah berkat dari Allah Bapa Elohim Adonai yang akan menyertai kehidupanmu. Kau akan menjadi anak-anak yang berhasil. Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas setiap adik-adik. Kau akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Kehidupanmu akan menjadi saksi dimanapun Engkau ditempatkan. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor saat Engkau menurut akan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau mencurahkan Roh-Mu ke setiap anak-anak di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.